Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala jami'a. Tiada kalimat terindah yang dapat terucap pada pagi hari penuh bahagia ini selain takbir, tahlil dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Keagungannya begitu tinggi, kebesarannya tiada tertandingi, karunia-Nya begitu besar dan nikmat pemberiannya begitu banyak tiada terhingga. Rasa sukacita, wajah ceria, senyum yang mengembang, ayunan kaki yang ringan sungguh merupakan pemberian ilahi yang wajib untuk kita syukuri. Allahumma lakal hamdu ala kamali asma'ika wa sifatik wa lakal syukur kama a'taita katsira. Segala puji dan puja bagimu ya Allah atas kesempurnaan nama dan sifat-sifat-Mu. Segala rasa syukur atas banyaknya anugerah-Mu kepada kami. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, peristiwa Idul Adha selalu mengingatkan kita kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Keteladanannya senantiasa terpatri dalam diri sesama umat manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu kala hidup di sebuah negeri yang bernama Babilonia, sebuah negeri yang berada di tepi sungai Tigris. Tempatnya berada di kota Baghdad atau di Irak. Negeri ini dikaruniai tanah yang gembur dan subur. Masyarakatnya hidup makmur, berlimpah aneka macam rezeki dan sumber-sumber pertanian, peternakan, perdagangan. Kehidupan mereka benar-benar dipenuhi kenikmatan dan kesenangan, sehingga sikap hidup foya-foya menjadi tabiat dan kebiasaan mereka. Alih-alih mensyukuri nikmat kesejahteraan hidup yang Allah berikan kepada mereka dengan melakukan ketaatan, mereka tidak pernah atau mereka juga tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Justru masyarakat Babilonia memenuhi negeri mereka dengan ritual-ritual kesyirikan
penyembahan kepada selain Allah, pepohonan, bebatuan, matahari, bulan dan bintang-bintang pun mereka akui sebagai Tuhan. Bahkan lebih dari itu, mereka membuat patung-patung dengan tangan mereka sendiri, lalu menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah. Nauzubillah min dzalik. Keadaan buruk dan keji ini menyebabkan Allah menimpahkan kehinaan kepada mereka dengan menjadikan Namrud bin Kan'an sebagai raja yang menguasai negeri Babilonia. Lelaki durhaka ini demikian bangga dengan harta dan kekuasaannya, angkuh dengan kekuatan bala tentara yang dimilikinya. Setelah melihat keadaan rakyatnya telah diliputi kebodohan, diselimuti gelapnya kesyirikan, menghinakan diri hadapan berhala-berhala pahatan, keadaan ini dijadikan kesempatan oleh Namrud untuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan, mewajibkan rakyatnya untuknya menyembah dan merendahkan diri di bawah telapak kakinya, hingga pada akhirnya ia memerintahkan mereka dengan penuh kezaliman dan kesewenangan untuk berbuat sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencapai usia remaja, nuraninya berontak mengingkari apa yang ia saksikan. Akal sehatnya tidak dapat menerima apa yang dilakukan oleh masyarakatnya. Fitrahnya terusik dan terganggu oleh ritual-ritual syirik yang keji itu. Hatinya tersayat oleh kemungkaran yang merajalela tanpa ada seorang pun yang bangkit mengingkarinya. Terlebih lagi, ketika kesyirikan itu justru dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, maka semakin tirulah perasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Malam hari ia lalui dengan perenungan yang dalam tentang metode penyampaian dakwah yang akan ia lakukan, dan siang harinya ia lalui dengan tekanan perasaan yang sangat menyakitkan kala menyaksikan kesyirikan itu dilakukan secara nyata di hadapannya. Hal ini tidak mungkin ia biarkan berlalu begitu saja. Maka ia pun bangkit walau hanya seorang diri, memikul amanah dakwah, menasihati kaumnya agar segera menghentikan dosa besar ini. Misi dakwah mulia ini mulai dari dalam rumahnya dia lakukan. Sebab demikianlah yang dikehendaki oleh Allah bagi hambanya, mendahulukan kerabat terdekat dalam urusan agama. Ia mendatangi ayahnya dan menyampaikan dengan penuh kasih dan bahasa yang sangat santun dan lembut. Beliau berkata dalam dakwanya, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya." Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak sampai kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada ayahnya tentang hakikat penyembahan yang ia dan kaumnya tujukan kepada berhala-berhala itu. Juga dengan bahasa yang sangat santun beliau berkata, "Ya abad, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani 'asiya." Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengutarakan kepada ayahnya alasan utama ia harus menyampaikan dakwah ini kepada ayah tersebut. Tidak untuk mengguruinya, dan tidak pula karena wujud kedurhakaan anak kepada orang tuanya, akan tetapi semata karena kekhawatiran atas keselamatan ayahnya di hadapan Allah kelak pada hari kiamat. Maka dengan belas kasih penuh harap Nabi Ibrahim berkata, "Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya." Wahai ayahku, sesungguhnya aku khawatir bahwa engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah, lalu engkau pun menjadi kawan bagi syaitan-syaitan itu. Betapa kaget dan sedih Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat mendengarkan tanggapan ayahnya atas dakwah yang telah ia sampaikan dengan penuh kasih itu. Sesuatu yang sama sekali di luar dugaan dan bayangannya. Ayahnya ternyata murka kepadanya.
Ia benar-benar tersulut api kemarahan oleh nasihat Ibrahim. Dengan suara tinggi, sang ayah membentak Nabi Ibrahim yang masih berdiri di hadapannya. Ayah dari Ibrahim berkata, "Aragibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Apakah engkau benci terhadap Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti dari dakwamu ini, niscaya aku akan menjarahkanmu dan tinggalkanlah aku untuk selama-lamanya. Ya, inilah resiko dakwah yang harus Nabi Ibrahim alaihissalam terima. Ketabahannya benar-benar diuji. Idealismenya berada dalam ancaman mematikan. Keistiqamahannya di atas jalan tauhid sedang dipertaruhkan antara memilih ayah yang sangat ia cintai atau pergi meninggalkan rumah tempat ia dibesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang oleh kedua orang tuanya demi menjalankan misi dakwah, menyelamatkan kaumnya dari bahaya kesyirikan. Tidak ada pilihan yang lebih baik bagi Ibrahim pada saat itu kecuali tetap tegar laksana sarang menghadapi ujian dakwah ini. Ia telah memantapkan tekad untuk tetap melanjutkan misi mulia ini, apapun resiko yang harus ia terima, meskipun ia harus terusir jauh dari keluarganya dan hidup sebatang kara menghadapi pahit getirnya perjuangan dakwah tanpa kehadiran ayah di sisinya. Pasti Allah yang maha kaya dan maha perkasa tidak akan pernah meninggalkannya, apalagi menerlantarkannya. Dengan penuh keyakinan ia bersandar kepada ayahnya, dan di dalam hatinya ia masih berharap semoga kalimat ini akan sedikit meluluhkan hati sang ayah. Kalimat yang demikian indah menunjukkan betapa besar bakti dan hormat anak kepada ayahnya. Ibrahim berucap, "Salamun alaika, sastaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiya. Wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi taqiya." Berkata Ibrahim, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan tetap meminta ampun kepada Tuhanku untuk dirimu. Sesungguhnya ia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau serukan selain Allah. Dan aku akan senantiasa berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terbatas menyebabkan beliau juga yakin bahwa ia akan tidak mungkin menuai kecewa di penghujung perjuangannya selagi ia terus berinteraksi akrab dengan Tuhannya dalam doa-doa tulus sepanjang waktu. Bukankah Allah maha mendengar keluhan hamba-hambanya? Bukankah Allah maha pemurah lagi maha kaya, memberikan kepada hambanya apa yang ia minta tanpa sedikit pun rasa sungkan dan susah? Bukankah Allah yang memerintahkan hambanya untuk terus berdoa dan menjanjikan kepada mereka kepastian ijabah? Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Dan berkata Tuhanmu, berdoalah kepadamu, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa kalian. Nabi Ibrahim alaihissalam mempersenjatai dirinya dengan doa-doa yang tak pernah putus dari lantunan mulutnya, meminta kepada Rabbnya keteguhan dan kekuatan memikul amanah dakwah ini. Menelusuri jalannya yang penuh onak dan duri, ia mulai menyebarkan seruan dakwahnya kepada siapa saja yang ia jumpai agar meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Patung-patung itu adalah benda mati yang tak bisa berbuat apa-apa, meski sekadar untuk membela dirinya pun dia tidak mampu. Hujah dan alasan telah disampaikan dalam setiap dialog bersama dengan kaumnya. Ia pun mampu mematahkan setiap alasan mereka dengan kekuatan argumentasi dan logika, hingga tak tersisa lagi bagi kaumnya kecuali mengatakan satu-satunya alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Alasan karena ada kebiasaan mereka. Qalu wajadna aba'ana
qalu wajadna aba'ana laha 'abidin. Mereka berkata, kami dapati nenek moyang kami menyembah patung-patung itu, makanya kami juga ikut-ikutan kepada mereka. Ketika dialog tak lagi mendatangkan manfaat, meski setiap alasan mereka telah dipatahkan sampai ke akar-akarnya, dan nampaklah hakikat penyebab kesesatan mereka. Karena fanatik buta kepada nenek moyang mereka dahulu, mereka tidak bisa meninggalkan perbuatan tersebut. Nabi Ibrahim akhirnya merencanakan metode yang berbeda, yaitu menghancurkan seluruh patung-patung sesembahan mereka yang sangat dikeramatkan itu, lalu mengisahkan satu-satunya patung yang paling besar di kuil peribadatan mereka untuk menyingkap tirai kebodohan yang telah menutup akal sehat kaumnya. Di dalam hati Nabi Ibrahim pun memasang tekad, wa tallah la kidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan membuat tipu daya atas patung-patung kalian itu setelah kalian beranjak pergi. Rencana itu telah dilakukan dengan sempurna. Namun Ibrahim akhirnya ketahuan juga. Dia digelandang ke hadapan raja, dibelenggu di hadapan kaumnya untuk dimintai pertanggungjawaban atas makar yang baru saja ia lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya meminta kepada raja untuk bertanya kepada satu-satunya patung yang tersisa di sana atas peristiwa pembantaian yang menimpa kawan-kawannya. Mengapa patung-patung itu diam dan tak melakukan pembelaan meskipun dengan hanya memejamkan mata? Sungguh nyatalah kelemahan berhala-berhala ini tidak layak untuk dijadikan Tuhan yang dipuja. Meskipun demikian, kaumnya tetap enggan meninggalkan perbuatan kesyirikan tersebut. Bahkan mereka hendak membinasakan Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang menyala-nyala. Hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyiral muslimin yang berbahagia, sepenggal kisah Ibrahim alaihissalam di atas memberikan kepada kita pelajaran yang berharga, yaitu sifat optimisme dalam menghadapi setiap permasalahan yang dibangun di atas keteguhan memegang prinsip kebenaran. Ujian demi ujian di dalam memperjuangkan kebenaran telah dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh ketabahan dan keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun ujian itu menggoyahkan harapannya dan tidak pula melemahkan semangat juangnya. Ia bahkan semakin optimis bahwa pada suatu hari nanti cahaya dakwah ini akan menyingkap gelapnya kesyirikan yang tengah menyelimuti negerinya. Allah pasti akan memenangkan cahayanya meskipun pasukan kafir itu sangat membencinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Dan Allah pasti akan memenangkan urusannya, namun sebagian besar manusia tidak mengetahuinya. Kebenaran pasti akan menang, sekuat apapun pengusung kebatilan berupaya menutupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun." Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah akan menyempurnakan cahayanya itu meskipun orang-orang kafir membencinya. Cahaya kebenaran yang terpancar kuat tidak akan mampu dicegah oleh siapapun dari kalangan umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughanna hadzal amr ma balagal laili wan nahar wa la yatrukullahu baita madar wala wabar illa adhalahu Allahu hadha ad-din bi'izzin azizin aw bizillin dalilin izzan ya'izu Allahu bihi al-islam wa zillan yazillu Allahu bihi al-kufr." Sungguh agama ini akan mencapai tempat yang dicapai oleh siang dan malam, hingga tidak ada satu rumah pun di kota atau di desa kecuali Allah pasti akan memasukkan agama ini ke dalamnya. Suka atau tidak suka, kemuliaan yang dengannya Allah memuliakan Islam atau kehinaan yang dengannya Allah menghinakan kekufuran. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa
bersifat optimis sesempit apapun kondisi yang menghimpit kita. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk meninggalkan istri dan anak tercintanya di kota Mekah yang kering dan tandus, Nabi Ibrahim alaihissalam justru merasa yakin bahwa pada suatu ketika tempat itu akan menjadi ramai dikunjungi oleh umat manusia, sehingga keluarganya tidak akan mati kelaparan atau berada di dalam kesendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahmi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati umat manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka dari jenis buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Ibrahim ini dengan meminta Ibrahim alaihissalam untuk menyeru umat manusia berbuat melaksanakan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa azin fin nasi bil hajj yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik." Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan berkendaraan yang datang dari segenap penjuru nan jauh di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu jami'an. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyampaikan kewajiban ibadah haji bagi seluruh manusia sebagai jawaban atas permintaan menjadikan umat manusia cenderung kepada keluarga Ibrahim, menunjukkan bahwa sifat optimisme akan terwujudnya suatu cita-cita kejayaan hanya akan diperoleh dengan seruan kebenaran ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam menjadi jalan utama buat mewujudkan cita-cita kejayaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah Islam yang bersendikan atas sifat hikmah, kasih sayang dan pendidikan yang benar tentang ajaran agama. Dakwah Islam yang berisi penyampaian dan pembinaan, arahan dan bimbingan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, ajakan untuk berbuat baik serta peringatan agar menghindari kemungkaran. Dakwah Islam adalah upaya untuk saling menasihati agar menetapi kebenaran, saling memberi wasiat agar dapat bersabar mengarungi kehidupan, saling mengingatkan dari sifat lupa dan kelalaian, saling menguatkan sehingga dapat bersifat istiqamah, saling mengkritik demi terhindar dari upaya pengelabuan syaitan. Dakwah Islam menjadi landasan operasional menuju terwujudnya janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kesinambungan nikmat-nikmatnya dan keberlangsungan berkah bagi negeri dan bangsa. Memelihara kesucian masyarakat dari upaya kerusakan yang dilakukan oleh pengusung-pengusung kebatilan menjadi tugas dan tanggung jawab setiap elemen bangsa, sehingga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan bagian dari dakwah adalah juga menjadi tugas bersama umat manusia. Hal ini berlaku khususnya pada saat kondisi kemungkaran lebih dominan dari kebaikan itu sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada pemerintah baru yang akan terbentuk nanti, kami serukan untuk senantiasa menjadikan tuntunan agama sebagai pedoman dalam mengeluarkan dan menerapkan kebijakan, bertindak adil dan penuh kasih sayang kepada rakyat tanpa membeda-bedakan antara satupun, tidak termakan oleh provokasi kaum liberal yang berupaya meminggirkan ulama dan umat Islam dari peran membangun bangsa dan negara ini. Kami tidak setuju segala macam tindakan kezaliman dengan dalih apapun, apabila dan apalagi yang melakukannya adalah pihak-pihak yang seharusnya menjaga ketentraman masyarakat. Kami berpesan agar tindakan memancing kaum muslimin untuk melakukan tindakan-tindakan reaktif untuk segera dihentikan. Hentikan pelecehan terhadap simbol-simbol Islam. Negara ini adalah milik seluruh warganya, dibangun di atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, sehingga selayaknya pemerintah melindungi agama dari tindakan-tindakan pelecehan sekecil apapun
yang terjadi. Kepada kaum perempuan, kami serukan agar senantiasa menjaga sifat kesopanan sebagai kaum muslimah dan bagian dari tradisi ketimuran. Nilai kebaikan seorang perempuan dapat diukur dari sikap dan tingkah lakunya yang mempertahankan keanggunan dan kesopanan, mempertontonkan aurat, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Slogan emansipasi dan kehormatan gender sama sekali bukan bagian dari budaya bangsa kita yang dibangun di atas nilai-nilai religius. Kami mengajak kaum perempuan untuk ikut menjaga stabilitas bangsa ini dengan berupaya konsisten terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita semua di atas jalannya. Kepada para orang tua dan guru, pengajar di setiap tingkat pendidikan di negeri ini, kami mengingatkan akan tanggung jawab pendidikan anak-anak kita. Kemajuan nalar dari intelektual mereka tidak akan berguna kecuali apabila dibangun di atas fondasi iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peradaban umat Islam yang cemerlang pada zaman dahulu dibangun di atas dasar keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kepapanan iman. Siapapun dari umat Islam yang memahami agamanya pasti mengetahui bahwa tidak ada pemisahan antara nalar logika dan iman keyakinan di dalam agama Islam. Justru keduanya berjalan bersama dan saling melengkapi antara satu sama lainnya. Rumah, sekolah dan kampus hendaknya menjadi tempat untuk membangun kembali peradaban dan bukan peradaban liberal yang bebas nilai. Orang tua, guru dan dosen menjadi pelaku utama dalam menanamkan nilai-nilai keseimbangan ini kepada generasi umat dan bangsa. Jangan hilang pada saat mereka membutuhkan Anda atau menjadi teladan buruk bagi mereka dalam akhlak dan muamalah. Generasi kita membutuhkan teladan yang baik dalam kesehariannya. Kepada para pemuda, kami serukan agar memanfaatkan usia dan semangat yang dimiliki bagi kemajuan umat dan bangsa. Bergaul bersama dengan orang-orang saleh dapat membantu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat. Sedangkan sebaliknya, bergaul dengan komunitas yang jahat dapat memberi pengaruh negatif sehingga menyia-nyiakan usia dan kemampuan memberi yang terbaik bagi umat dan bangsa ini. Kesalahan dalam memilih sahabat dapat memberi penyesalan yang tiada ringan. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam memilih kawan. Almaru ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung kepada agama kawannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebelum mengakhiri khutbah ini, marilah sejenak menyimak panduan singkat menunaikan ibadah kurban kita hari ini hingga 3 hari tasyrik nanti. Hewan yang dapat dikurbankan adalah domba yang genap berusia 6 bulan, kambing yang genap berusia 1 tahun, sapi yang genap berusia 2 tahun. Syaratnya, hewan kurban tidak boleh memiliki cacat dan penyakit yang bisa berpengaruh pada dagingnya, jumlah maupun rasanya. Misalnya kepicakan pada mata, kepincangan pada kaki, dan penyakit pada kulit, kuku atau mulut. Seekor domba atau kambing hanya mencukupi untuk korban 1 orang saja, sedangkan seekor sapi boleh berserikat untuk 7 orang. Kecuali berserikat pahala maka boleh pada semua jenis tanpa batas. Sebaiknya pemilik korban yang menyembelih sendiri hewan korbannya, tetapi bisa diwakilkan kepada penjagal dengan syarat seorang muslim yang menjaga salatnya, mengetahui hukum-hukum menyembelih, dan upah tidak diambil dari salah satu bagian hewan korban itu sendiri, kulit atau daging, meskipun dia juga mendapat bagian dari hewan korban sebagai sedekah buat dirinya. Waktu penyembelihan hewan korban adalah sesuai pelaksanaan salat Idul Adha, seusai pelaksanaan salat Idul Adha hingga 3 hari tasyrik setelahnya. Hewan korban yang telah disembelih dapat dibagi menjadi 3, sepertiga buat pemiliknya, sepertiga buat hadiah, dan sepertiga buat sedekah kepada fakir miskin. Pahala yang kita peroleh sangat bergantung kepada keikhlasan niat kita dalam menunaikan ibadah korban ini. Akhirnya kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita menundukkan hati, menengadahkan tangan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, meminta dengan penuh rasa dan keyakinan terhadap ijabah darinya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana zulman katsiran wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah yang Maha Esa, kami hamba-Mu kembali pada hari ini menyatakan ketundukan kami hanya kepadamu. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Jadikanlah kami semua sebagai hamba yang mengetahui dan menjaga hak-Mu untuk menyembah. Ya Allah yang Maha Pendengar, segala ucapan bahkan bisikan kami pasti terdengar oleh-Mu. Tiada mampu rasanya kami menahan mulut ini untuk berucap hal-hal yang Engkau murkai, meskipun kami mengetahuinya. Tiada sanggup kami mencegah lisan ini untuk bergerak dengan selain zikir menyebut nama-Mu. Kami memohon ampun atas kesalahan yang kami sengaja. Ya Allah, tuntunlah lisan ini untuk banyak berzikir menyebut nama-nama-Mu yang indah. Bimbinglah mulut ini agar dapat menghindari dosa-dosa perkataan seperti ghibah dan menghina orang lain. Ya Allah, Engkau lebih tahu penderitaan saudara-saudara kami di berbagai belahan dunia ini. Kami hanya mampu mengadu kepadamu perbuatan kezaliman kaum kafirin atas saudara-saudara kami di sana. Ya Allah, timpakan atas kaum zalim penderitaan yang melapangkan hati kami. Buatlah mereka menyesal karena telah menzalimi kaum muslimin. Ya Allah, berilah kepada selain mereka pelajaran agar tidak melakukan perbuatan serupa kepada saudara-saudara kami kaum muslimin. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami sadar atas besarnya pengorbanan orang tua kami dalam merawat, membimbing dan melindungi kami sejak kecil. Dan kami sadar bahwa perlakuan kami belum mampu untuk membalas segala kebaikan tersebut. Kami hanya mampu memanjatkan doa kepadamu buat orang-orang tua kami. Hanya mampu meminta kepadamu untuk keselamatan mereka. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi orang tua kami yang masih hidup. Bimbinglah mereka untuk hidup di atas jalan-Mu. Ampunkanlah dan kasihilah orang tua kami yang telah meninggal dunia. Terimalah amal kebaikan mereka. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Cucilah dosa-dosa mereka dengan air yang jernih sehingga tidak menyisakan dosa sedikit pun. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk untuk mampu memimpin keluarga kami, istri dan anak-anak kami sebagaimana mestinya, bahkan lebih baik dari bimbingan orang tua kami kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.